Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Awal. Kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung, Sumatera. Letaknya strategis dan menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan. Sebelumnya, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah datang ke Banten untuk meluaskan wilayah sekaligus menyebarkan agama Islam. Sebagai penguasa pertama ditunjuklah Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah. Sebenarnya pada saat itu Syarif Hidayatullah sendiri yang ditunjuk oleh Sultan Demak untuk menjadi penguasa di Banten. Namun pada saat itu Syarif Hidayatullah lebih memilih untuk menjadi penguasa di Cirebon dan menyerahkan kekuasaan Banten kepada anaknya yaitu Maulana Hasanuddin. Seiring dengan kemunduran Demak, maka Banten berdiri menjadi kesultanan yang mandiri dengan sultan pertamanya adalah Maulana Hasanuddin. Ia digantikan oleh Maulana Yusuf yang berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Saat itu, orang yang tidak mau meluk Islam menyingkir ke Banten Selatan, yang sekarang dikenal dengan masyarakat suku Baduy. Ya, pasti anak-anakku tidak asing dengan suku Baduy ya. Suku Baduy itu terbagi menjadi dua. Ada suku Baduy dalam yang sangat memegang teguh adat dan budaya dan tidak mau bersentuhan dengan dunia luar. Ya. Dan satu lagi adalah Baduy luar ya, yang masih memegang teguh budaya dan tradisi, tapi sudah mau bergaul dengan orang-orang dari luar atau masyarakat secara umum. Ya. Suku Baduy pada mulanya sebenarnya bukanlah suku pedalaman, tapi mereka pada umumnya adalah masyarakat Banten secara umum. Namun seiring dengan perkembangan Islam yang pesat, ya, mereka yang tidak mau memeluk Islam kemudian akhirnya mengisolir diri. Mereka lalu bersatu ya dan menuju ke daerah pedalaman ya, agar tidak ada lagi pengaruh Islam yang masuk kepada mereka. Banten mencapai kejayaan semasa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1692. Banten menjadi pelabuhan perdagangan yang besar, memiliki armada laut yang kuat, memajukan pertanian dengan membuat saluran-saluran irigasi, dan memiliki ekspor lada yang menjadi daya tarik bagi pedagang asing. Sultan Ageng juga berusaha mengusir VOC dari Batavia. Ia kemudian mengangkat putranya, Sultan Haji, menjadi Sultan Muda tahun 1671. Sultan Haji cenderung berhubungan baik dengan VOC, sehingga membuat Sultan Ageng kecewa dan berniat mencabut kekuasaan putranya. Sultan Haji menolak dan meminta bantuan ke VOC. Akhirnya, Sultan Haji menang dan Sultan Ageng Tirtayasa menyingkir dari Banten. Sultan Ageng tertangkap pada 14 Maret 1683 lalu ditahan di Batavia. Sultan Haji harus membayar mahal pertolongan dari VOC, yaitu Banten kehilangan Lampung, harus membayar pajak ke VOC, dan harus membayar biaya kerugian perang. Sepeninggal Sultan Haji tahun 1687, VOC semakin menguasai Banten, di mana Sultan yang berkuasa harus mendapat izin dari Banten. Di masa Dendles, semua wilayah Banten dikuasai Belanda. Pada masa pemerintahan Raffles, Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813.